Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Tidak dipungkiri kalau desain produk iPhone terbaru selalu jadi trendsetter. Desain frame yang flat sejak iPhone 12 series terbukti banyak menginspirasi brand smartphone lain untuk menghadirkan desain serupa. Padahal desain frame yang flat ini bukan hal yang baru dan sering digunakan Apple di produk lawas mereka, seperti iPhone 5 series. Nah, kabarnya Apple akan mengubah kembali desain iPhone 15 series dengan desain frame yang membulat. Rumor ini dibagikan oleh seorang tech enthusiast di Twitter. Artinya, ini mirip seperti desain produk iPhone 11 series dan sebelumnya. Desain frame membulat ini sebenarnya memang lebih nyaman digenggam ketimbang desain frame yang flat. Nah, kira-kira kalau iPhone 15 pakai desain frame yang bulat, bakal ditiru lagi oleh brand lain gak ya? Galaxy A23 5G sudah dirilis secara global. Ini adalah smartphone kelas menengah ke bawah dari Samsung dengan layar 6,6 inci dan pakai SoC Snapdragon 695. Tapi Samsung merilis versi yang berbeda untuk pasar Jepang. Galaxy A23 5G versi Jepang ini punya layar yang kecil, yaitu 5,8 inci. SoC-nya juga beda, pakai Dimensity 700 5G dari MediaTek. Gak cuma itu saja, kameranya juga hanya pakai single sensor 50 megapiksel. Yang menarik lagi, Galaxy A23 5G versi Jepang ini sudah punya sertifikasi IP68, jadi tahan debu dan air. Harganya sedikit lebih murah, yaitu di kisaran 3,6 juta rupiah. Sayangnya sih produk ini memang hanya eksklusif di Jepang saja. iQOO akhirnya resmi mengungkap tanggal peluncuran iQOO 11 di Indonesia, yakni pada tanggal 8 Desember 2022. iQOO 11 akan menjadi produk pertama sekaligus ponsel dengan chipset Snapdragon 8 Gen 2 perdana di tanah air loh. Wih, langsung tancap gas nih si iQOO. Di Cina sendiri, iQOO 11 kabarnya akan meluncur pada 2 Desember 2022. Mereka juga telah mengungkap secara jelas desainnya yang terinspirasi dari BMW Motorsport dengan desain warna putih serta aksen garis merah hitam biru. Kayaknya sih bakal ada dua varian warna, dengan satunya lagi adalah warna hitam. Siapa nih yang udah gak sabar menantikan ponsel dengan chipset tergahar dari Qualcomm satu ini? Vivo akhirnya kembali meluncurkan flagship terbaru mereka, Vivo X90 series. Yang sangat menarik adalah series tersebut bukan hanya jadi ponsel Snapdragon 8 Gen 2 pertama di dunia, tapi juga bahkan MediaTek Dimensity 9200 perdana. Ada 3 model yang diperkenalkan Vivo, yaitu X90, X90 Pro, dan X90 Pro Plus. Vivo X90 dan X90 Pro menggunakan chipset flagship terbaru dari MediaTek Dimensity 9200. Sementara itu, Vivo X90 Pro Plus alias model tertinggi dapur pacunya dipercayakan pada Snapdragon 8 Gen 2 yang baru-baru ini diumumkan. Kamera yang disematkan juga sangat wah nih, dengan lensa optik dari Zeiss, terutama pada Vivo X90 Pro Plus yang mengusung 4 kamera termasuk periskop. Dilihat-lihat nih cukup bikin ngiler ya. Sudah siap meminang ponsel flagship dari Vivo ini? Tunggu rilis resminya di Indonesia ya. Setelah menerapkan beragam peraturan super keras untuk industri game mereka, termasuk pelarangan bagi anak muda di sana, pemerintah Cina mengklaim bahwa mereka sudah berhasil menangani masalah kecanduan game di kalangan muda-mudi. Badan resmi terkait menyebut bahwa lebih dari 75% anak di bawah 18 tahun mengikuti peraturan ini dengan baik. Pengumuman ini sendiri disambut baik oleh banyak perusahaan game di Cina karena implikasi yang bisa ia hasilkan. Pertama, pengumuman ini seolah jadi jaminan tak langsung bahwa tidak ada lagi rencana pengetatan lebih jauh di masa depan. Kedua, besar kemungkinan pemerintah Cina akan mulai melonggarkan diri untuk urusan gaming, baik dari izin rilis ataupun ekstra penambahan waktu bermain per minggu bagi muda-mudinya. Apakah pernyataan ini memang akan berkontribusi positif untuk industri game lokal di sana? Walau belum berbicara secara resmi, namun terdapat indikasi kalau Netflix akan kembangkan game dengan budget AAA. Ini datang dari lowongan pekerjaan yang dibuka studio baru mereka, Netflix Game Studio. Lowongan untuk project directors, lead engineers, hingga live service analyst secara jelas diarahkan untuk sebuah proyek yang didefinisikan sebagai game PC AAA. Ia akan dibangun dengan Unreal Engine sebagai basis dan besar kemungkinan akan mengambil genre action RPG nantinya. Netflix juga ingin mengembangkan narasi si video game ini ke media lain, seperti film lepas atau seri yang tentu saja akan dikerjakan dan dirilis di bawah bendera Netflix. Studio milik Netflix ini sendiri berkantor di Los Angeles dan dikepalai oleh Chuck Losoni, mantan eksklusif produser untuk Overwatch di masa lalu. Bagaimana menurut Anda? Optimis dengan proyek ini? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.